Itulah terjemah atau logat Jawanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas tentang kesunahan mandi sebagaimana tadi dikatakan wasunanuhu, kesunahan mandi air gusli yani mandi khamsatu asya'a, itu ada 5 hal. Jadi kesunahan mandi artinya sunnah itu kalau dikerjakan dan tahu dia dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan ataupun dikerjakan tapi enggak tahu, itu enggak dapat pahala. Tapi ya mandi mah tetap sah asal kemarin yang fardu atau rukunnya terpenuhi ya. Tuh. Jadi perhatikan nih 5 hal kesunahan mandi. Nah, mana diantaranya? Atas miatu, pertama membaca bismillah. Tuh, sunnah. Mau mandi baca bismillah. Ya, sekurang-kurangnya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaannya gimana? Kan ini di kamar mandi. Nah, itu tentunya kita begitu mau masuk ke kamar mandi, apalagi bacaannya dilengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Insyaallah yang biasanya setan itu ngelihat kita sehingga tanpa kita sadari kita sering disesatkan. Justru kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, itu setan nggak bisa ngelihat kita. Nah, karena memang pada saat itu walaupun bagusnya itu mandi itu pakai basaan ya, tapi kan kadang-kadang bisa jadi nggak betah, jadi telanjang lah misalnya gitu. Nah, itu supaya nggak terlihat oleh setan, apalagi sampai disesatkan, itu ya makanya baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa gitu. Jadi telanjang aman tuh. Kalau nggak gitu hati-hati. Makanya kadang-kadang ada orang yang karena nggak bacaan masuk kamar mandi itu juga dianya lama gitu ya, akhirnya tuh apalagi perempuan ya, itu kadang-kadang ada yang dihamilin oleh setan, nauzubillah. Yang dari awal mau udah disangka iya aja, barang waktunya lahir nggak ada. Ada kan gitu ya, gitu tuh. Nah, itu yang pertama. Wal wudu'u, yang kedua wudu kamilan secara sempurna qoblahu, sebelumnya mandi. Jadi yang kedua sunnah lagi nih, ketika mau mandi ya, itu wudu dulu sebagaimana biasanya wudu mau sholat gitu.
Lah katanya gitu, ngapain ntar gak katanya megang ini megang itu batal lagi atuh. Atuh itu mah terlepas dari itu pokoknya mah pada dasarnya sunnah sebelum mandi itu wudu dulu gitu aja. Nah, gimana niatnya? Wayanwi niat bihi ya akan wudu itu al mugtasilu orang yang mandi sunnatal gusli akan kesunahan mandi. Jadi niatnya doang beda nih. Kalau yang biasanya kan kita sebagaimana sebelumnya ya. Kalau niat wudu itu kan nawaitul wudu'a bi rafil hadasil asghari ya. Nah, kalau ini mah niatnya kesunahan wudu ya, kalau bahasa Arabnya mah nawaitul wudu umpamanya ya. Lisunatil gusli umpamanya. Atau langsung aja nawaitu sunnatal wudu'i sunnatal gusli gitu ya. Yang arti bahasa Indonesianya mah niat saya wudu sebagai kesunahan mandi gitu. Itu niatnya gitu kalau bahasa Indonesia mah, tuh mendingan bahasa Indonesia lah. Langsung ke arti daripada bahasa Arab nggak ngerti. Niat mah yang diperhitungkan kan ngertinya. Dan niat mah kan di hati. Gitu. Nah, niat sunnah wudu juga intajarodat kalau memang sepi janabatuhu junubnya orang yang mandi tadi anil hadasi daripada hadas al asgori yang kecil. Tuh, jadi sunnah niat sunnah mandi juga waktu wudunya itu ya. Itu kalau memang intinya orang yang mandinya itu nggak punya hadas kecil. Gitu. Artinya dia tadi punya wudu. Emang bisa gitu? Orang yang junub tapi masih punya wudu. Jadi nggak punya hadas kecil gitu. Bisa. Contoh. Dia punya wudu nih. Ya. Kemudian ya dia zikir nih sambil duduk ya. Di dalam zikir itu ketiduran. Ya kan seperti hari Jumat itu kan kadang-kadang udah nggak asing lagi tuh. Dan di dalam tidur itu yang bari sambil duduk ya, ngimpi sampai keluar sperma gitu tuh. Tuh wudunya nggak batal tuh. Iya. Nggak batal wudunya. Tapi jangan mentang-mentang nggak batal langsung sholat. Iya emang hadas kecil mah dia nggak punya. Tapi wajib dia mandi. Karena keluar sperma itu. Nah itulah. Tuh, jadi dia padahal mah tuh nggak punya hadas kecil ya. Nah sekarang mau mandi junub tuh itu niatnya niat cukup dengan niat saya wudu sebagai kesunahan mandi gitu ya. Itu artinya dia junub tapi nggak punya hadas kecil. Gitu. Jarang. Nah makanya bagaimana kalau dia justru punya hadas kecil juga ya, karena memang umumnya ya. Apakah itu habis hubungan suami istri ataupun memang dia karena mau mandi sempat umpamanya kencing dulu ya. Ya otomatis itu batal udah. Nah, wa illa kalau memang dia itu tidak sepi, artinya tidak sepi daripada hadas kecil, maksudnya punya hadas kecil lah. Nawa, nah itu mah kudu niat bihi waktu wudunya al asgoro maksudnya ya. Niat daripada
hadas kecil. Jadi kudu nawa sebagaimana biasanya baru tuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Kalau memang kondisinya sebagaimana umumnya dia punya hadas kecil juga gitu. Itu jadi waktu mau wudunya itu niat wudunya beda. Waktu mau mandi itu ya sunnah wudu memang, tapi niatnya itu tadi. Kalau memang dia nggak punya hadas kecil itu cukup niat saya wudu sebagai kesunahan mandi. Tapi kalau memang dianya punya hadas kecil juga sebagaimana umumnya, itu harus sebagaimana biasanya niat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil gitu. Nah, itulah yang kedua. Kemudian wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan ala mawasolat pada anggota yang mencapai tangan tersebut ilahi pada anggota tersebut binal jasadi, maksudnya adalah jasad. Jadi yang ketiga nih yang termasuk kesunahan mandi itu adalah menjalankan tangan kepada anggota atau jasad yang memang bisa dicapai oleh tangan gitu ya. Baik belakang, apalagi depan malah. Pasti semua depan mah ya. Kalau belakang kita bagian bokong kan gak bisa semua ya. Asli. Itu sunat tuh. Ya walaupun sebenarnya mah nggak digosok juga sah aja gitu. Nggak dijalanin juga gitu ya. Sebab udah yang penting mah air udah rata gitu. Tapi sunahnya itu dijalanin tuh tangan itu. Nah makanya wa yu'abbaru, dan diibaratkan anhaza dari ini perkara bidalki dengan istilah ngegosok-gosok tuh. Ya lebih populernya maksud daripada menjalankan tangan pada anggota yang bisa digapai itu adalah ngegosok-gosok lah gitu aja lah. Ya, asalnya ngegosok mah nggak kudu pakai batu segala apa. Iya, aja tuh, istilahnya itu udah dapat kesunahannya itu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian wal mualatu, dan mualat. Jadi yang keempat yang termasuk kesunahan wudu mandi ya, itu adalah mualat. Yang artinya sambung menyambung. Kenapa sih lebih jelas tentang pengertian mualat? Wasabako, sudah lewat makna pengertian mualat fil wudu'i, di dalam wudu. Jadi pengertian mualat sebagaimana di wudu udah dijelaskan, yaitu membasuh satu anggota sebelum anggota yang sebelumnya kering gitu aja. Gitu ya. Makanya kan ketika wudu kemarin ya sebelumnya, kalau kita pertama membasuh kepala nih rata ya diniatin, kemudian ditunda tuh, wudu mah bukan begitu, itu mau mandi juga mandi ya. Iya kan kemarin udah ya sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya dia mandi pengantin baru nih karena malu sama mertua, dia begitu habis hubungan suami istri atau keluar sperma ya, dia basahin aja kepala, jadi niatin tuh. Nah kemudian ditunda, besok subuhnya baru badannya, itu enggak niat juga saya, itu udah sah aja begitu juga. Tapi nggak dapat kesunahan karena di situ nggak mualat, jadi kudunya mah saligusin gitu. Itu jadi perbedaan mualat dengan enggak gitu.
Walaupun sekali lagi sah-sah aja, nggak mualaf juga karena sunnah gitu ya. Gitu. Itulah yang keempat. Kemudian wataqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan, min shiqaihi, daripada ya bagian-bagian orang, daripada kedua bagian orang yang mandi itu, alal yusro, atas bagian yang sebelah kiri. Jadi yang kelima, yang terakhir nih, kesunahan mandi adalah itu mendahulukan anggota bagian kanan gitu aja lah daripada yang kiri. Ya makanya seperti tangan atau kanan dulu ya, kaki juga begitu. Ya sebagaimana wudhu aja gitu ya, gitu. Nah seandainya lah seraka amat, sah-sah aja, tapi nggak dapat kesunahan gitu maksudnya. Ya. Wabakia, dan masih ada min sunanil gusli, daripada kesunahan-kesunahan mandi, al mazkur umurun, perkara-perkara mazkurotun yang disebut fil mabsutoti, pada kitab yang lebar ya pembahasannya. Jadi sebenarnya mah di samping yang 5 ini itu masih ada beberapa perkara kesunahan-kesunahan mandi yang disebut atau dibahas ya di dalam kitab yang memang luas pembahasannya. Ya seperti sarahnya kitab Fathul Qarib ini ada 2 kan. Satu Tauseh ya, karangan Syekh Nawawi Tenara. Kedua Al-Bajuri, karangan Syekh Bajuri ya. Itu mah 2 jilid. Kalau Tauseh sejilid mending ya. Itu. Nah itu lebih luas. Nah khususnya di dalam kitab Tauseh itu, di sini juga dijelas ya. Minha, dari perkara-perkara yang disebut di dalam kitab yang lebih luas lagi, atas lisu adalah meniga 3 kali. Ya sebagaimana wudhu gitu. Ya. Jadi walaupun umpamanya 1 kali udah meratai cukup, tapi sunahnya itu 3 kali gitu. Gitu ya. Dan watahlilu sya'ri, menyela-nyela rambut ataupun ya bulu-bulu lah yang ada di anggota badan, khususnya rambut tuh. Jadi di samping disiram, diguyur ya, juga bulu-bulu sesa kepala itu wayanya di selak gitu ya. Ya pakai tangannya sebagaimana kita nyampok kayak begitu tuh. Gitu ya. Itu. Gitu. Ya. Nah, ya termasuk juga ya yang merupakan kesunahan-kesunahan yang tersisa ya, seperti sebelumnya juga ngilangin kokotoran dulu tuh ya. Ya beda dengan najis ya. Kalau najis mah kemarin kalau di kitab Fathul Qarib kan termasuk wajib karena rukun ya.
Nah ini mah kotor-kotoran. Apa sih kotoran itu? Iya macam ingus ya, gitu. Mani, mani gak najis tapi kotor. Ya sebab kotor itu jijik. Ya, ingus nggak najis, nggak suci, tapi jijik ya sebagaimana mani itu gitu. Nah terus juga termasuk kesunahan mandi yang tersiksa adalah kakemur tuh ya. Kemudian ke hidung ya sebagaimana wudhu. Nah, kan katanya kayak tadi di wudhu juga udah lain lagi. Atau di wudhu mah memang rangkaian wudhu itu sunnah kakemur ya. Ke hidung, nah mandi juga sama lagi. Jadi itu sunnah lagi untuk kakemur dan ke hidung begitu ya. Dan ya masih banyak lagi lah tentang kesunahan-kesunahan mandi. Sekali lagi yaitu bisa dilihat di kitab yang lebih luas lagi pembahasannya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.